Lagi dan lagi, harga sejumlah bahan pangan terpantau melanjutkan kenaikan di akhir pekan. Salah satunya beras medium yang sempat turun, kembali naik, begitu juga dengan beras premium. Panel harga Badan Pangan mencatat, harga beras medium naik 10 perak ke Rp13.210 per kilogram, dan kenaikan yang sama juga terjadi pada beras premium menjadi Rp14.990 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada komoditas cabai. Cabai di akhir pekan kompak terbang. Rawit merah melonjak 1.670 menjadi 60.480 per kilogram, dan cabai merah keriting naik 1.160 menjadi 46.020 rupiah per kilonya. Harga tersebut adalah rata-rata harian nasional di tingkat pedagang eceran. Belum lagi bila ditemukan per daerah. Bahkan di Jakarta Barat, harga beras medium sudah mencapai Rp14.000 per kilonya. Sementara harga beras premium sudah mencapai Rp16.000 per kilogram. Bila dipantau minggu ini, harga beras medium, beras premium, dan juga gula konsumsi bahkan belum menunjukkan tanda-tanda penurunan harga. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyampaikan bahwa perusahaan asal China, State Grid Corporation of China atau State Grid, tertarik untuk menggelontorkan investasinya di Indonesia. Salah satunya dengan membangun jaringan transmisi listrik. Menteri ESDM Arifin Tasrif menjelaskan, State Grid saat ini merupakan perusahaan penyedia transmisi yang cukup berpengalaman di dunia. Tercatat, mereka sudah menyediakan pasukan listrik kepada lebih dari 1,1 miliar orang di negeri Panda. Oleh sebab itu, Arifin pun berharap kerjasama yang dilakukan antara PT PLN dengan State Grid untuk membangun jaringan transmisi dapat segera terrealisasi. Bahkan ia juga meminta agar proyek kerjasama ini dapat segera masuk di dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL milik PLN. Menurut Arifin, proyek yang akan ditawarkan ke State Grid salah satunya jaringan interkoneksi untuk menghubungkan sistem kelistrikan Jawa Bali dan Sumatera dengan kapasitas 500 kV. Presiden Joko Widodo mengecek langsung perbaikan kondisi jalan rusak di Kabupaten Lampung Tengah. Ini merupakan kunjungan kedua Jokowi ke jalan rusak di wilayah ini. Dari hasil tinjauan secara rata-rata, progres perbaikan jalan baru 60 hingga 70% yang diharapkan rampung pada akhir tahun 2023. Selain itu, Jokowi juga melihat hasil pekerjaan perbaikan yang dilakukan cukup baik, di mana menggunakan pengerasan beton atau rigid pavement sebesar 30 cm. Sehingga jalan tersebut bisa bertahan hingga puluhan tahun. Sebelumnya, Provinsi Lampung mendapatkan suntikan anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp800 miliar untuk melakukan perbaikan sebanyak 17 jalan rusak. Saat itu, jalan di Lampung khususnya Kecamatan Rumbia viral karena dikritik salah satu kreator konten Bima Yudo Saputro, di mana Jokowi berjibaku melewati jalan yang rusak parah pada wilayah ini menggunakan mobil kepresidenan. Raksasa migas Amerika Serikat, Chevron dan Exxon Mobil mengumumkan akuisisi terbesar di bulan ini. Hal tersebut akan membuat kedua perusahaan energi itu semakin meninggalkan kompetitor Eropanya di bisnis bahan bakar fosil. Chevron Inc. dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk mengakuisisi Hess $53 miliar Amerika Serikat atau sekitar 842 triliun rupiah. Sedangkan Exxon Mobil akan mengakuisisi Pioneer Natural Resources senilai $60 miliar Amerika Serikat atau 953 triliun rupiah. Lewat akuisisi ini, Chevron dan Exxon akan semakin meninggalkan saingannya di Eropa dalam bisnis energi fosil, di mana banyak migas Eropa saat ini telah mengalihkan fokusnya ke energi terbarukan. Kombinasi Hess, PDC, dan Nobel akan menjadikan total produksi migas Chevron menjadi sekitar 3,7 juta barel per hari. Ini akan meningkatkan produksi minyak serpi Chevron sebesar 40% menjadi 1,3 juta bph. Sehingga ini akan sejajar dengan proyeksi produksi minyak serpi Exxon setelah akuisisi Pioneer. Dengan mengakuisisi Hess, Chevron kini memiliki 30% saham di blok minyak Stabroek di Guyana yang dikelola oleh Exxon dengan kepemilikan saham sebesar 45% dan China National Offshore Oil Company atau CNOOC dengan 25% saham. Blok Stabroek diperkirakan memproduksi minyak 1,2 juta minyak barel per hari pada 2027.
Ekonomi Amerika Serikat tumbuh lebih cepat dari perkiraan pada kuartal ketiga 2023. Kenaikan ekonomi ini salah satunya didukung oleh kuatnya konsumsi meskipun tingkat suku bunga lebih tinggi. PDB yang mengukur seluruh barang dan jasa yang diproduksi di Amerika Serikat meningkat 4,9% secara tahunan pada kuartal ketiga 2023. Angka ini naik dari laju 2,1% pada kuartal kedua. Data ini juga lebih tinggi dari konsensus ekonom 4,7%. Peningkatan tajam ini disebabkan oleh kontribusi belanja konsumen, peningkatan penyediaan ekspor, investasi residensial, dan belanja pemerintah. Selain pertumbuhan konsumsi, tekanan inflasi yang terus berlanjut, dan berbagai tantangan domestik dan global juga membuat perekonomian negeri Paman Sam terus membaik.